Hai Surfers, seneng banget kalau hari ini gue dikasih kesempatan untuk kembali bisa ngasih perenungan gue dalam firman Tuhan bareng-bareng sama kalian. Kita bakal belajar firman Tuhan bareng. Yuk sebelumnya kita sama-sama doa terlebih dahulu. Tuhan, berbicaralah. Dalam kuasa-Mu, berbicaralah. Dalam keterbatasan saya untuk menyampaikan, berbicaralah. Dalam keterbatasan kami semua untuk mendengar-Mu Tuhan, berbicaralah. Karena Engkau yang mengenal kami. Engkau yang tahu apa yang perlu Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami fokus untuk bisa mengerti apa yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, hari ini gue akan bawain sebuah sequel dari apa yang Koyogas kemarin udah bawain tentang I Decided to Start, tentang Tuhan sebagai author dari hidup kita, tentang disiplin dan berkomitmen untuk tujuan yang Tuhan mau, tentang Daniel, kita belajar Daniel di Gua Singa, tentang pilihan-pilihan yang Daniel ambil ketika dia memilih Tuhan. Akhirnya kisah-kisah Daniel yang kita baca sekarang, yang kita ngerti sekarang adalah kisah-kisah yang keren, kisah-kisah yang penuh dengan kemenangan. Kalau misalnya kita mau hidup penuh kemenangan, kita mau keren di hadapan Tuhan, sama kayak Kak Daniel, kita juga harus pilih Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali belajar sequelnya tentang I Decided to Stop. Kemarin kita belajar I Decided to Start. Nah, kita sekarang akan baca Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, ayat yang sama yang juga dibacain sama Koyogas minggu lalu, ayat 1 dan 2-nya. Kita akan baca ayat yang pertama dan kita akan coba lihat dari sebuah perspektif yang berbeda. Yuk kita baca sama-sama ya. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan untuk kita, bagi kita. Nah, sadari kalau misalnya Ibrani 12 ini ada sesudah Ibrani 11. Ya, sesudah Ibrani 11. Dan Ibrani 11 itu ngomongin tentang banyak orang-orang yang keren, banyak orang-orang yang karena iman dia begini hidupnya, karena iman dia begitu hidupnya. Dan dia ngomongin banyak banget karena iman gini, karena iman sini. Nah, terus so what? So what? Nah, Ibrani 12 ayat yang pertama ini ngomongin tentang so what-nya itu. So what should we do with our faith? Ketika kita ngelihat, oh orang ini karena iman dia begitu. Oh orang ini kalau dengan iman, karena iman dia begini. Kita harus gimana? Kita dibilanginnya, karena kita mempunyai banyak saksi, punya banyak orang itu, bagaikan awan yang gak kehitung mengelilingi kita. Banyak orang yang hidup karena iman dan hidupnya keren. Maka, kita diajak untuk berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan untuk kita. Hah, berlomba? Berlomba gimana? Berlomba gini. Maksudnya berlomba di sini adalah tentang berprogres dalam iman kita, bertumbuh dalam iman kita. Dan yang menariknya di sini, ketika si penulis Ibrani ini ngomong tentang kita harus berlari pakai simbol perlarian, perlombaan lari itu, dia juga ngasih sebuah simbol kita harus menanggalkan sesuatu, kita harus lay aside, kita harus put off sesuatu, yaitu apa? Beban dan dosa yang merintangi kita. Beban dan dosa yang merintangi kita. Maksudnya gimana? Ya ibaratnya kalau misalnya kita diajak untuk lari, ya jangan pakai ransel yang berat. Lu bukan mau camping, lu mau lari ya udah nggak usah pakai apa-apa gitu. Ya jangan bawa ransel. Maksudnya apa? Ini prinsipnya. Write this out kalau misalnya kalian mau tulis ya. In order to start doing something different, we have to stop doing something. Untuk kita bisa memulai sesuatu yang berbeda, yang dari yang sebelumnya kita lakukan, kita harus berhenti melakukan sesuatu. Maksudnya gimana? Maksudnya nih, misalnya nih, kita sebelum pandemi nih, kita
ke sekolah atau kita ke tempat kerja telat mulu. Terus kita nggak mau telat nih, Oke, kita nggak mau telat. I want to start nggak telat. Ya kita harus mulai untuk bangun lebih pagi. Berarti kita harus stop tidur subuh misalnya gitu. Kita harus stop doing tidur subuh untuk start masuk nggak telat. Prinsip dibaliknya adalah we are limited. Kita terbatas. Kita cuma punya 24 jam. Kalau misalnya kita mau ini, ya kita harus stop doing something. Untuk kita bisa mencapai sesuatu, kita harus berhenti melakukan sesuatu. Nah, ini maksudnya di sini. Ketika kita mau lari, ya kita harus berhenti dan melepaskan beban-beban kita untuk kita bisa lari dengan lebih oke. That's the point. Kenapa? Karena kita limited. Kemampuan kita untuk berlari akan semakin terbatas ketika kita bawa sesuatu yang berat. Oke, sampai sini dulu. Kalau misalnya kita ngomongin, kalau misalnya kita limited, kita terbatas. Apa maksudnya? Justru, maksudnya adalah berkat Tuhan ada dalam keterbatasan yang Tuhan kasih. Berkat Tuhan ada dalam keterbatasan. Lu ngomong apa, Rif? Oke, bear with me a minute. Ada satu penulis yang gue suka banget. Ada beberapa bukunya yang very good kalau kalian mau baca. Penulisnya namanya Peter Scazzero. Dia bilang kayak gini. Maturity in life is when someone is living joyfully within their God-given limits. Kedewasaan dalam hidup kita adalah ketika kita bisa hidup dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa. Hidup dengan sukacita dalam limit yang Tuhan kasih. Misalnya yang tadi kita mau berhenti tidur subuh untuk kita bisa bangun lebih pagi dan datang dengan tepat waktu. Keterbatasannya adalah kita cuma punya 24 jam. Iya, kita terbatas. Kita tidak bisa punya 25 jam, 26 jam. Mau diskon 1 detik, 2 detik juga nggak bisa. Kecuali kalau misalnya tahun kabisat nambah 24 jam ya. Tapi itu pun kita terbatas. Kita cuma punya 24 jam sehari. And kita akan semakin mature, kita akan berprogres dengan semakin baik ketika kita menyadari, oh, berkat Tuhan justru ada di dalam 24 jam itu. Berkat Tuhan justru ada di dalam 24 jam itu. Kita justru bisa bertumbuh dari sana. Misalnya, gue introvert. Ketika gue berusaha untuk jadi extrovert, ya itu jadi beban buat gue. Kenapa? Karena gue tidak hidup dalam God-given limits yang Tuhan udah kasih. Dalam keterbatasan yang Tuhan udah kasih. Gue terbatas, gue introvert. Dalam keterbatasan itulah justru Tuhan kasih berkat. Ada bakat-bakat yang Tuhan kasih karena gue introvert satu paket sama ke-introvertness-an gue. Justru dalam keterbatasan itulah ada berkat Tuhan. Makanya we have to stop doing something karena kita menyadari kita terbatas. Oke, Rif. That is good theory. Itu adalah teori yang bagus. Tapi gimana kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari? Gimana kita bisa menerima keterbatasan yang Tuhan kasih dalam hidup kita sehari-hari? Oke, sekarang kita akan sama-sama belajar dari Keluaran pasal yang ke-18 ayat 13 sampai 27 tentang Musa dan Yitro. Itu cerita tentang Musa, lagu yang dinyanyiin sama Yitro di Prince of Egypt dari DreamWorks. Nah, tapi untuk kita bisa ngerti apa yang terjadi di Keluaran pasal 18 ini, kita juga harus ngerti apa yang terjadi dari Keluaran 1 sampai pasal 17. Jadi gue akan kasih rekap singkat.
Jadi gini, Musa adalah orang Israel yang lahir di Mesir. Bangsa Israel ditindas di situ, tapi Musa disertai Tuhan dan diangkat anak sama salah satu putri Firaun. Suatu hari waktu dia udah gede, dia ketemu sama orang Mesir yang nyiksa orang Israel. Nah, sebagai orang Israel, dia membunuh orang Mesir itu dan akhirnya dia buron, dia lari dari Mesir, dia lari ke Midian. Di situ dia ketemu sama satu cewek namanya Zipora dan dia menikah dan punya 2 anak. Di Midian kemudian dia jadi gembala dari domba-domba bapak mertuanya si Yitro itu. Dia dipanggil sama Tuhan waktu dia lagi menggembala. Ada semak belukar yang tidak terbakar. Ada apinya tapi tidak hangus. Terbakar tapi tidak hangus. Ya itulah, terbakar tapi tidak hangus. Terus dia disuruh untuk pergi ke Mesir dan membebaskan bangsa Israel. Ada 10 tulah di situ. Terus dia memimpin bangsa Israel akhirnya untuk keluar dari Mesir. Lalu nyebrang Laut Teberau di Keluaran 14-15. Terus ada beberapa masalah di pasal 16 dan 17. Orang Israel lapar, aus. Di pasal 16, lewat Musa Tuhan ngasih mujizat mana, ada roti yang turun dari surga. Dan di pasal 17 ada air yang muncul dari batu. Jadi pasal 1 sampai pasal 17 itu penuh dengan kisah Musa yang berkembang jadi pemimpin yang jago, pemimpin yang dipakai Tuhan, pemimpin yang penuh dengan mujizat, ngedatengin ini, ngedatengin itu, air jadi darah, mana, segala macam gitu. Nah, terus di pasal 18 ini, datang bapak mertuanya Musa. Nah, waktu datang gitu, ketemu terus cerita-cerita, apa yang terjadi sih selama Musa pergi dari Midian. Musa cerita, ada ini, Tuhan melakukan ini gitu kan. Wah, gila, keren. Terus Yitro memuji Tuhan karena Tuhan memberkati bangsa Israel dalam pimpinan Musa. Wah, keren. Terus mereka akhirnya istirahat, mereka tidur kan. Yitro juga perjalanan jauh. Besoknya si Yitro bangun. Nah, ini udah ceritanya nih. Besoknya si Yitro bangun. Bangunnya gitu. Nah, besoknya Yitro bangun, terus dia ngelihat Musa dari pagi sampai sore ngedengerin dan memutuskan apa yang terjadi sama bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ngantri, terus Musa kalau begini baiknya gimana? Musa kalau kayak gini baiknya gimana? Nah, sore-sore itu Yitro tiba-tiba datang, terus ngomong ke Musa, lu ngapain? Terus Musa ceritakan, ini bangsa Israel tuh perlu diajarin tentang firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sih kalau misalnya begini. Terus Yitro bilang sesuatu yang menurut gua cukup mengagetkan ya. Yitro bilang di ayat yang ke-17. Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Hah? Tidak baik? Maksudnya gimana? Gini. Untuk kita bisa ngerti betapa beratnya kata-kata itu, kita harus ngerti yang terjadi tadi di pasal-pasal sebelumnya. Musa itu pemimpin besar. Bayangin apa yang udah Tuhan lakuin lewat Musa. 10 tulah. Itu semua orang Mesir tunggang langgang ya kayak gitu. Kacau lah jadinya di Mesir karena 10 tulah itu. Tuhan memberikan banyak banget mujizat di situ. Laut terbelah, ada mana, ada air tercurah di tempat-tempat yang gak mungkin. Dan dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir yang selama ratusan tahun udah ditindas sama Mesir. He just did the impossible, sesuatu yang tidak pernah orang bisa bayangkan. Musa dengan jelas disertai sama Tuhan. Gak usah ditanya lagi. Nah, bayangin kalian udah kayak gitu, terus diomongin gak baik yang lo lakuin. Wait. Bayangin kalau misalnya kalian ketemu sama Joe Rogan misalnya, podcaster itu, terus dia ngomong, cara lo bikin podcast tuh salah. Atau lo ketemu sama Bruno Mars misalnya gitu, terus, cara nyanyi lo gak enak tau, bagusan gini. Gimana kalau misalnya kalian jadi Joe Rogan dan Bruno Mars yang diomongin begitu? Siapa lu bisa ngomong kayak gitu?
Pencapaian apa yang udah lu punya? Kan kayak gitu kan. Yitro bisa apa sih? Yitro kan cuma penggembala. Dia cuma imam dan penggembala. Dibandingin sama apa yang Musa udah lakuin, gak ada bandingannya. But kita bisa belajar dari nasihat Yitro di sini dan tentang Musa yang nurut sama Yitro di sini. Kenapa? Kenapa dia bisa nurut? Karena dia menyadari dia terbatas. Musa diingetin, Mus, lu tuh terbatas. Nah, lewat ini kita akan menjawab, how do we stop? How do we accept our limitation? Gimana kita bisa menerima keterbatasan yang Tuhan kasih ini dan bisa ngelihat itu sebagai berkat? Lewat how. H-O-W. H-O-W. H. Yang bisa kita pelajari dari ayat yang ke-21 adalah tentang humility to ask for help. Humility to ask for help. Kita coba baca ya, pasal 18 ayat 21. Di sini Yitro ngomong, apa sih yang harus lu lakuin supaya lu gak capek, supaya yang lu lakuin bisa jadi baik. Kan tadi diomongin tidak baik kan. Dia diajarin untuk di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu, dari bangsa Israel, orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya, yang benci pada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi Musa di sini diminta sama Yitro untuk berbagi beban, untuk minta tolong. Untuk minta tolong sama bangsa Israel. Bangsa yang tadinya, yang tadi itu minta tolong dari pagi sampai sore, mereka nggak tahu mesti ngapain. Orang-orang yang sama, Yitro suruh ngomong, lu minta tolong sama mereka. What? Kadang nggak mudah untuk kita minta tolong. Tahu nggak kenapa? Karena waktu kita minta tolong, kita harus menghadapi kenyataan yang seringkali kita lupa kalau kita tuh terbatas. Waktu kita minta tolong, seolah kita tuh harus mengakui kalau kita gak bisa, kita lemah, kita gak mandiri, kita gak keren. Tapi dalam kerendahan hati justru Tuhan bisa nolong kita. Kenapa? Justru dalam kerendahan hati, kita menyadari keterbatasan kita, dan kita punya sikap hati yang benar untuk menyerahkan beban kita. Sebenarnya bukan ke orang lain, tapi nyerahin itu ke Tuhan. Karena bisa jadi orang lain dipakai untuk Tuhan menolong kita. Dipakai Tuhan untuk menolong kita. Jadi pertolongan itu sebenarnya dari Tuhan. Ketika kita nyerahin itu, beban kita itu ke orang lain, kita tuh sebenarnya lagi menyadari dengan humility, dengan kerendahan hati kalau kita terbatas. We have to ask for help. Nah, tadi udah H, dari how, sekarang udah yang O. O-nya adalah the obedience to let go. Obedience to let go, ketaatan untuk melepaskan beban. Kita baca ya ayat 22 ya. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili bangsa, di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Ingat di sini ada pekerjaan yang Musa harus lepasin. Oke, yang besar tetap sama lu, yang susah tetap sama Musa. Tapi yang kecil sama mereka sendiri dah. Mereka harus bisa belajar ke sana. Nah, sesuatu yang gue lihat di sini ya, dan ketika gue ngerefleksiin ini ke diri gue sendiri, kadang tuh kita menyerahkan ke Tuhan bukan karena kita punya kerendahan hati atau punya ketaatan sama Tuhan, tapi karena kita udah mentok. Ya minimal karena gue udah mentok.
Baru gue nyerahin ke Tuhan gue, baru gue doa. Kalau misalnya ada di salah satu lagu Tulus tuh, diomonginnya bersujud hanya bila tertekan. Kadang Tuhan tuh perlu menyudutkan kita sampai kita tuh gak punya pilihan lain selain berserah sama Tuhan. Kadang itu adalah cara Tuhan untuk ngapain? Untuk mendidik kita. Supaya kita sadar, kita tuh terbatas. Untuk menyadarkan kita kalau kita tuh terbatas. Gue jadi inget kalau dulu ya waktu Natal onsite. Aduh, kalau ngomongin dulu tuh kayak udah lama gitu nggak Natal onsite ya, emang udah lumayan lama sih. Kalau dulu ada Natal onsite tuh misalnya ada acara jam 6 gitu ya. Selalu ada doa. Selalu ada doa antara jam 3 sampai jam 5 tuh ada doa sebelum acara dimulai oleh semua peserta acara Natal. Bukan peserta, pelayan Natal. Nah, salah satu doa yang paling sering dibawain tiap tahun adalah Tuhan, kami menyerahkan untuk hal-hal yang tidak bisa kami kendalikan. Ada di luar kendali kami. Biasanya yang didoain di situ adalah cuaca, listrik, alat-alat, dan keamanan. Itu ada di luar kendali kami, Tuhan. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Tapi setelah gue pikir-pikir ya, apalagi sesudah pandemi ini, sebenarnya tuh nggak ada hal yang bisa kita kendaliin, tau. Iya benar, cuaca, listrik, keamanan kita nggak bisa kendaliin. Tapi itu sebenarnya ilusi kalau misalnya memang apa yang bisa kita kendaliin? Nggak ada. Pandemi ini adalah bukti nyata banget keterbatasan kita. Secuil pun hal tidak bisa kita kendalikan. Dalam kesadaran kalau kita terbatas, Tuhan mau ingetin kita untuk kita taat, untuk kita ngelepasin, untuk kita nyadarin kalau kita terbatas dan menyerahkan sama Tuhan. Jangan nunggu untuk kita dipepet dulu sama Tuhan. Belajar untuk let go. Belajar untuk let go. Yang tadi H-nya apa? Humility to ask for help. O-nya obedience to let go. Dan W-nya adalah wisdom to accept correction. Kita baca ayat yang ke-24 ya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Musa dalam semua pencapaian yang udah dia dapat, dia tetap ngedengerin mertuanya itu dan melakukan semuanya, segala yang dikatakannya. Gue jadi inget ada salah satu perpustakaan dan organisasi gitu di Makassar, namanya tuh Kata Kerja. Gue pernah lihat di salah satu temboknya tuh ada tulisan gini, fotonya gitu. If you think you are stupid, read books. If you think you are smart, read more books. Kalau lu pikir lu stupid, lu bodoh, baca buku. Tapi kalau misalnya lu pikir lu pintar, baca lebih banyak buku. Maksudnya apa? Seringkali orang yang benar-benar bijak, orang yang benar-benar pintar, itu tahu kalau dia perlu lebih banyak belajar. Orang yang tidak bisa menerima masukan, justru itulah orang yang nggak bijak, orang yang nggak pintar. Sama persis sama perkataan di Amsal 1, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang nggak bisa menerima masukan, justru orang bodoh, itu kata Amsal. Ada banyak hal yang kita sendiri nggak bisa lihat dari diri kita. Kadang kita ngerasa kuat untuk menjalani sesuatu, padahal itu sebenarnya akan ngancurin hidup kita ke depan. Dan ada orang-orang yang Tuhan taruh, ada orang-orang yang Tuhan tempatin untuk negur kita, untuk ngingetin kita, untuk mencoba meluruskan kita. Mungkin itu orang tua, mungkin itu pokok cici komsel, mungkin itu anak komsel, mungkin itu khotbah-khotbah, mungkin itu renungan, apalagi dari Alkitab. Tuhan memakai banyak cara untuk negur, untuk ingetin, untuk meluruskan kita. Dan kalau misalnya kita bijak, kita akan dengan rendah hati
dan ketaatan. Bukan hanya menerima mentah-mentah, tapi juga tentang kita harus menguji dengan firman Tuhan, tapi punya kerendahan hati untuk menerima masukan dari siapapun. Setinggi apapun kita, pencapaian apapun yang udah pernah kita miliki. Ketika kita ditegur, kayaknya lu harus stop ngelakuin ini deh. Milikilah hikmat untuk merenungkan, menguji, dan menaati apa yang Tuhan mau. So how to stop? How to stop? Have humility to ask for help, have obedience to let go, and have wisdom to receive correction. Yuk sama-sama kita doa. Kita menyerahkan apa yang udah kita dengar. Tuhan, kami terbatas. Seringkali ada banyak hal yang Tuhan perlu lakukan untuk kami menyadari keterbatasan kami. Dan seringkali kami lupa berulang kali akan keterbatasan kami, Tuhan. Tapi hari ini kami belajar dari Musa dalam pencapaian-pencapaian besar yang dia sudah miliki. Dia tetap belajar untuk menerima masukan, untuk stop melakukan hal yang Tuhan gak mau, untuk stop melakukan hal yang tidak baik. Ajar kami untuk mengubah hidup kami melalui keputusan yang kami ambil hari ini, Tuhan. Untuk stop melakukan sesuatu, untuk stop melakukan hal yang Tuhan gak mau. Mungkin ada banyak hal yang sulit kami lepaskan, Tuhan, but in your strength, dalam kekuatan yang hanya dari Tuhan, kami mau belajar. Thank you banget Tuhan, thank you banget. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. Sampai jumpa.